Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para pemirsa kuliah subuh yang kami banggakan, khususnya siswa-siswi SMP Negeri 2 Wonotirto yang sangat saya sayangi. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika kita selesai melaksanakan ibadah puasa, kita seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa apapun kecuali dosa terhadap manusia. Jamaah kuliah subuh, khususnya siswa-siswi UPT SMP Negeri 2 Wonotirto yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang dosa besar. Siswa-siswi yang kami hormati, yang saya banggakan, dosa itu ada dua, ada dosa kecil dan ada dosa besar. Yang kita bahas pada saat ini adalah dosa besar. Di dalam Al-Quran ada 10 dosa besar yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yang sebenarnya tidak hanya 10 itu saja, tapi masih ada lagi. Akan tetapi yang kita bahas pada kesempatan hari ini ada 10 terlebih dahulu. Untuk selebihnya kita bahas di luar kegiatan ini. Yang pertama, yang dimaksud dengan dosa itu apa? Dosa itu adalah perbuatan yang melanggar ajaran-ajaran Islam. Misalkan ada larangan untuk ini, tapi dilaksanakan, itu termasuk perbuatan dosa. Yang kita bahas hari ini adalah dosa besar. Yang pertama, syirik. Syirik itu maksudnya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara inna itsman 'adzima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni apa-apa atau dosa-dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. Dalam surah ini bisa kita ambil pengertiannya bahwa menyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluk yang lain itu termasuk perbuatan syirik, dan dosa ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun. Maka dari itu jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik. Misalnya kita mempunyai masalah apapun, terus kita mendatangi ke dukun, dan dukun menyarankan ini. Misalkan gini, saya kehilangan uang 100.000. Karena uang itu sangat penting bagi saya, terus saya cari di mana-mana tidak ada, saya ke dukun. Mbah, saya sampai ke dukun, Mbah saya kehilangan uang 100.000. Ini hilangnya di mana? Terus sekarang posisinya di mana?
Terus gayanya Mbah Dukun dengan mengambil air 1 gelas terus disemburkan gitu ya. Mbah Dukun mengatakan, "Wah, ini uangnya masih ada di sekitar sini. Yang membawa ini bajunya batik," kan gitu. Nah, terus setelah itu saya yakin bahwa yang dikatakan Mbah Dukun itu benar. Maka saya dalam pikiran saya itu yang mengambil ini orang yang berbaju batik, misalkan gitu. Nah, keyakinan saya seperti ini, saya yakin kepada dukun, percaya kepada dukun, itulah salah satu contoh dari perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa azabnya atau apa imbalannya atau siksanya bagi orang-orang yang berbuat syirik? Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 72 dijelaskan, dan orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari perbuatan syirik, karena syirik itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syirik ini adalah termasuk dosa besar yang tingkatannya paling tinggi dibanding dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, untuk dosa besar yang kedua adalah berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Nah, durhaka kepada kedua orang tua ini termasuk tingkatan syirik yang kedua. Yang pertama tadi menyekutukan Allah, yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran banyak dijelaskan bahwa kita sebagai anak dilarang oleh Allah untuk durhaka kepada kedua orang tua. Misalkan begini, di dalam Al-Quran itu ada kata-kata atau kalimat yang menyebutkan wala taqul lahumma uffin, dan janganlah kamu mengatakan uffin atau kepada kedua orang tua. Itu saja kita tidak boleh, apalagi kita membentak, kita berkata-kata kotor, menyusui bapak ibu, itu termasuk durhaka kepada kedua orang tua, dan itu merupakan dosa besar yang tingkatannya tingkat kedua di bawah musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengatakan misalkan begini, kalian diutus bapak ibu untuk membelikan anak laki-laki ya, ini misalkan ya, ibu arep masak lombok entek tumbasno. Terus kalian jawabnya, ibu cah lanang kok diutus beli lombok, kan malu. Nah, itu sudah tidak boleh mengatakan seperti itu. Apalagi kalian terus maki-maki ibu, bapak, dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat dilarang oleh agama Islam. Tentang hal ini, berbuat durhaka kepada kedua orang tua, Allah mensifati orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tua itu sebagai orang yang jabar syaqi, atau orang yang sombong lagi celaka. Kenapa sombong? Karena tidak menghargai kepada kedua orang tua, dan nantinya akan celaka hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga tentang hal ini Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 32, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ini menjelaskan bahwa Maryam itu adalah orang yang tidak sombong, dan dia
beliau tidak akan celaka hidupnya. Anak-anakku sekalian dan jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, untuk dosa besar yang ketiga adalah berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melarang kita untuk berputus asa terhadap apa yang telah kita terima. Di dalam Al-Quran disebutkan wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kufur. Yang kufur itu berarti tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di firman Allah dalam surah Yusuf ayat 87. Jelas-jelas kita sebagai orang Islam dilarang oleh Allah untuk berputus asa atas apapun yang terjadi pada diri kita. Kalau misalkan kita ada masalah, kita selesaikan, kita cari jalan keluarnya dengan baik-baik yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Jangan sampai kalau ada masalah terus pikirannya bunel sehingga setan bisa masuk ke diri kita dan ujung-ujungnya saking sedihnya, saking tidak bisa mencari jalan keluar karena kekurangannya ilmunya atau kekurangan imannya, sehingga pada saat ini banyak yang gundir itu karena putus asa. Jangan sampai kita semua putus asa atas rahmat Allah yang telah kita terima dalam hidup kita. Dan itu semua termasuk gundir itu, bunuh diri, termasuk dosa besar. Anak-anakku sekalian, yang ketiga dosa besar adalah merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah itu kepada umat manusia Allah memberikan janji dan ancaman. Bagi yang melakukan kebaikan, melaksanakan perintah Allah, itu akan dijanjikan oleh Allah nanti akan diberikan balasan, yaitu di surga. Sedangkan bagi manusia yang melanggar aturan-aturan Allah atau melakukan apa yang dilarang oleh Allah, itu nanti akan diancam oleh Allah, dimasukkan di neraka. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 99 yang artinya, hai, apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasakan aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Jadi kita tidak boleh merasa aman dari ancaman Allah. Misalkan Allah mengancam bagi orang yang minum minuman keras, Allah akan mengancam bahwa dirinya akan diberikan balasan, yaitu di nerakanya Allah. Dan kita merasa amanlah minum satu sloki misalkan, aman, terus aman, aku nggak ada apa-apa, Allah tidak memberikan azab hari ini, besoknya lagi 2 sloki. Nah, karena aman, besok lagi dan lagi. Nah, itu termasuk dosa besar. Dan orang yang merasa aman dari ancaman Allah ini juga nantinya akan dimasukkan ke nerakanya Allah. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, ini banyak terjadi di akhir-akhir ini. Tentunya kalian juga pernah mendengar atau melihat di media sosial, dan baru-baru ini juga terjadi di kota kita, yaitu di Kabupaten Kabupaten Blitar, yaitu dosa besar yang kelima adalah
membunuh. Orang yang membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain itu harus juga menurut Islam ya. Kalau menurut Islam ini juga harus dibunuh. Namanya hukum qisas. Nyawa diganti dengan nyawa. Tapi tidak boleh semena-mena atau main hakim sendiri. Ada aturannya. Kalau kita main hakim sendiri, tentunya kita juga akan kena hukum juga. Jadi di dalam Islam hukum-hukum yang ada itu ada aturan-aturannya dan ada step by step gitu ya. Misalkan orang yang membunuh ini hukumannya apa, itu di dalam Islam juga ada. Dan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 93 dijelaskan bahwa orang yang membunuh balasannya ialah neraka jahanam dan kekal selamanya di dalamnya. Jadi kita harus hati-hati kalau ada permasalahan atau ada masalah dengan orang lain, kita selesaikan baik-baik, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Dan juga kita tidak boleh dendam kepada orang lain. Itu yang nomor 5. Untuk berikutnya yang nomor 6 adalah menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Nah, menuduh orang lain berbuat zina ini berat tanggungannya, karena orang yang menuduh zina orang lain tanpa ada bukti dan melihat sendiri itu akan ada azab tersendiri bagi orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Jadi kita tidak boleh menuduh orang lain melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, apalagi menuduh orang lain berbuat zina. Itu nanti kita akan kena hukum, akan dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 23. Orang menuduh zina akan dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Nah, ini hanya menuduh zina, bukan hanya ya. Ini menuduh zina, azabnya seperti itu di dunia dan di akhirat. Jadi kita semuanya tidak boleh sembarangan menuduh orang lain berbuat yang tidak baik, apalagi kita menuduh orang lain berbuat zina. Itu anak-anakku sekalian. Untuk yang nomor 7, memakan riba. Riba itu, untuk mempermudah pengertiannya, riba itu adalah kelebihan. Misalnya saya pinjam uang ke teman saya 100.000 dan teman saya mengatakan begini, saya pinjam 100.000 ya. Terus teman saya begini, ya saya pinjamin 100.000, tapi nanti ketika mengembalikan 110 atau 120. Nah, kelebihannya yang 10.000 atau 20.000 itu termasuk riba, dan itu haram hukumnya. Dan orang yang memakan riba itu termasuk melakukan dosa besar. Allah sudah menjelaskan, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau jual beli itu halal. Misalkan saya punya ini, saya punya HP ini ya, ini saya beli HP ini misalkan 1 juta. Karena saya jual, kan saya nggak mau rugi dan saya mau untungnya. Saya jual 1.500.000.
Ini halal, yang 500 halal. Ini namanya jual beli. Ahallallahu bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Tapi yang tadi contoh yang pertama, saya pinjam 100.000, terus yang minjami saya mengatakan, "So, lek ngulehne lek nyaur sauren 110.000 atau 120.000." Itu yang 10.000 atau yang 20.000 itu termasuk haram, termasuk riba. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah dan juga jemaah kuliah subuh yang sangat berbahagia. Untuk yang ke-8, termasuk dosa besar adalah lari dari medan pertempuran. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada pertempuran. Kalau dulu masa-masa awal-awal Islam ada, itu masih ada pertempuran antara orang Islam melawan orang-orang kafir Quraisy. Nah, di sini ada orang atau sahabat Nabi yang melarikan dari pertempuran karena takut atau karena apa, dengan alasan apapun, terus meninggalkan pertempuran, itu termasuk dosa besar. Kalau sekarang saat ini tidak ada, dan mudah-mudahan tidak akan ada lagi pertempuran antara kaum muslimin dengan umat-umat yang lainnya. Untuk yang ke-9, dosa besar yang ke-9 adalah memakan harta anak yatim. Anak yatim itu termasuk anak yang, kalau istilah Jawanya itu malati ya. Malati itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya malati lah ya. Jangan semena-mena terhadap anak yatim, karena anak yatim itu misalkan berdoa, doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang memakan hartanya anak yatim itu sudah termasuk melakukan dosa besar. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 10 dijelaskan bahwa orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala di neraka. Ya, kita harus hati-hati ya. Kalau misalkan kita punya teman yang yatim, jangan sampai kita makan hartanya atau apapun yang dia miliki, kecuali kalau anak yatim itu dengan ikhlas memberikan kepada kita, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita memakan harta mereka atau anak yatim itu dengan zalim, tanpa diizinkan, tanpa mereka dengan ikhlas memberikan kepada kita, maka itu termasuk dosa besar. Terus yang terakhir, anak-anakku sekalian, yaitu berbuat zina. Kalau yang nomor berapa tadi? Yang nomor 6 tadi, menuduh wanita baik-baik untuk berbuat zina, termasuk dosa besar. Sekarang yang nomor 10 atau yang terakhir, berbuat zina. Al-Quran melarang kita ini, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wasa'a sabilan. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan perilaku yang sangat buruk, amat sangat buruk, dan seburuk-buruknya jalan. Itu ya. Jadi kita semuanya, anak-anakku sekalian, jangan sampai kita mendekati saja tidak boleh, apalagi berbuat zina. Itu ya. Dan juga surah Al-Furqan menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan demikian itu, maksudnya melakukan perbuatan zina,
niscaya ia mendapat pembalasan dari dosanya itu, yakni akan dilipat gandakan azabnya untuk dirinya pada hari kiamat, dan dia akan kekal di dalamnya. Jadi azab itu di neraka akan kekal selama-lamanya, selama orang itu berada di neraka. Nah, akan tetapi kalau seorang manusia yang masih punya iman, suatu saat itu nanti akan dimasukkan ke surga sesuai dengan amal kebaikan, meskipun dalam hidupnya mempunyai dosa, atau dimasukkan terlebih dahulu ke neraka, baru kemudian kalau sudah habis masa waktunya di neraka nanti akan dimasukkan ke surga. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya nanti meskipun kita masih punya dosa, dan mudah-mudahan kita juga punya amal kebaikan meskipun hanya sedikit. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu berusaha untuk berbuat baik kepada siapapun, bukan hanya kepada manusia tapi kepada makhluk Allah yang lain. Kita juga harus berbuat baik. Itu anak-anakku sekalian yang termasuk dosa besar. Nah, sekarang yang terakhir pertanyaannya, apakah dosa-dosa besar itu nanti bisa diampuni oleh Allah? Jawabannya bisa, kecuali yang satu tadi, yang nomor satu, yaitu menyekutukan Allah dengan makhluk yang lainnya. Caranya agar Allah mengampuni kita itu dengan bertaubat. Lah, apa itu taubat? Taubat itu syaratnya ada 3. Ini menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Kunyah disebutkan bahwa syarat taubat itu ada 3. Yang pertama, menyadari perbuatannya. Oh ya, saya berbuat ini adalah dosa. Sadar bahwa itu perbuatan dosa. Setelah sadar, setelah menyadari, yang kedua, berhenti berbuat maksiat. Maksudnya berhenti berbuat dosa yang telah dilakukan, sudah berhenti. Yang ketiga, setelah berhenti, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa yang telah dilakukan. Jadi syaratnya bertobat ada 3. Yang pertama, menyadari perbuatannya bahwa perbuatannya itu adalah salah atau dosa. Yang kedua, setelah menyadari, maka berhenti, tidak akan melakukan lagi. Sudah berhenti sampai di situ dan tidak akan melakukan lagi. Yang ketiga, setelah berhenti, orang itu ataupun kita, ya misalkan kita punya dosa, kita berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian, insya Allah Allah akan mengampuni kita, karena Allah mempunyai sifat ghafurun. Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu anak-anakku sekalian dan jamaah kuliah subuh yang berbahagia, yang bisa sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita bisa dan mampu menghindari dosa-dosa besar. Bukan hanya dosa besar saja, tapi juga dosa-dosa kecil. Dan dosa kecil itu setiap hari kita melakukannya, dan kita makanya dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar gitu. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku sekalian dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya yang bertakwa,
dan selalu meningkatkan keimanan kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa sampai nanti 1 bulan penuh dan selalu dalam ridhonya. Itu anak-anakku sekalian dan jamaah subuh yang kami hormati, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan seandainya ada kesalahan yang saya sampaikan, Allah bisa memaafkan kesalahan saya. Saya akhiri, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.